Selamat malam teman-teman semuanya, kembali lagi dengan channel Narayana Crypto Analyst, channel yang menjunjung tinggi kebijaksanaan dan juga akal sehat sebelum melakukan keputusan jual maupun beli dalam instrumen cryptocurrency. Jadi untuk hari ini mohon maaf saya baru update ya. Kita akan melanjutkan untuk analisis keempat emiten, mohon maaf kok emiten sih, koin ya. Keempat koin yang sudah kita pantau dari beberapa waktu yang lalu, yaitu ada XRP, Cardano, Hype, dan juga Dogecoin. Untuk yang pertama kita akan bahas dari XRP terlebih dahulu. Jadi untuk XRP ini kalau kita lihat dia udah nyentuh bawah dan dia mengalami pantulan ya. Dia mengalami pullback lalu ada pantulan dan sekarang dia mengalami rejection. Ini membentuk candle seperti sekarang dengan upper shadow yang lumayan panjang juga. Lalu ini di bawah juga ada lower shadow dan ini membentuk suatu candle yang bernama hammer ya. Hammer candlestick ini ya. Nah, ketika dia membentuk pola yang seperti hammer ini, maka kecenderungannya apa? Kecenderungannya dia bisa nguji atas. At least menurut saya ini bisalah untuk nguji MA ini. Kalau kita lihat dari time frame kecil seperti apa? Nah, kalau untuk time frame kecil kita lihat ya, dia mengalami rejection, pelemahan, ya ini wajar karena dia udah ada aksi taking profit di sini dan dia mengalami penurunan dan sekarang dia di bawah MA-nya. Nah, ini gimana ke depannya? Kalau menurut saya ini masih ada probabilitas untuk uji atas ini lagi, cuma untuk saat ini dia masih arahnya ke bawah terlebih dahulu. Ini ke sini dulu baru nanti dia ada pantulan ya, teman-teman. Jadi seperti ini untuk arah dari XRP ya. Jadi dia ini kecenderungannya dalam jangka waktu short term dia uji bawah terus habis itu mantul. Nih ya, kalau dari time frame 4 jam kita lihat, nah ini seperti ini kelihatan dengan jelas dia mengalami rejection di sini, kena MA, turun, terus habis itu ini nanti akan ngetes bawah terus habis itu ada pullback. Menurut saya seperti ini ya. Ini teman-teman bisa dilihat untuk skenario yang sudah saya proyeksikan. Kalau kita lihat lagi ini secara time frame 4 jam ini juga bisa membentuk apa? Membentuk suatu pola, yaitu favorit saya ya, yaitu apa? Ya, falling wedge. Nih. Sama seperti pas ini. Ya, ini karena dia udah nguji bawah, ada pantulan ya. Ini ada probabilitas untuk uji bawah lagi ya secara pola. Baru nanti ada pantulan seperti ini. Nih, menurut saya sih ada probabilitas untuk ya at least uji sini dulu lah. Ya. Ini untuk si siapa? XRP. Ya menurut saya seperti ini. Nih ya, tinggal kita lihat untuk skenario ini. Lalu ada hype sama apa lagi? Doge dan Cardano. Nah, untuk hype sendiri terakhir saya update kan bulan lalu, mohon maaf, minggu lalu ya. Nah, ini saya memproyeksikan bahwasanya dia akan nyentuh atas. Ini ternyata dia nggak nyentuh atas ya. Cuma sampai sini doang. Dan ya mengalami pelemahan ya habis itu. Ini ternyata dia nggak sampai atas. Nah, ini gimana untuk time frame gedenya? Kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat dari time frame 4 jam dia pas banget di sini. Nih, nguji bawah. Dan ini memang saya proyeksikan dia at least nguji bawah ya. Ini dia ada pantulan terus nguji bawah dan ini strukturnya menurut saya udah cukup kuat. Karena dia udah menyentuh bawah. Nih, pas di sini ya, bertahan di situ. Nah, untuk ke depan gimana? Ini masih konsolidasi di sini terus. Bukan di sini terus maksud saya. Maksudnya konsolidasi di area sini menurut saya ya. Ini masih ada probabilitas untuk dia yaitu konsolidasi di area situ-situ aja. Nah, ini dari daily pun ini tinggal kita lihat nanti closingnya seperti apa ya. Ini kalau closingnya hijau ini menarik ya karena ada pantulan nih pasti nanti. Ketika dia closingnya hijau ini menurut saya masih ada probabilitas untuk dia mantul ya. Dan ini kalau kita lihat kita simulasikan pattern yang baru, ini sebenarnya bisa juga diperlebar ya menjadi seperti ini.
Ini kalau kita perlebar dari time frame sebelumnya, dari jangka waktu sebelumnya, ini bisa diperlebar dan ini seperti ini ya. Jadi yang ini dihapus, kita hapus aja, kita ganti yang sekarang terbaru. Kenapa ya? Karena biar update ya, biar lebih update. Nah ini ya, ini sama ya sebenarnya patternnya falling wedge. Nah kalau falling wedge seperti sekarang, ini ada kecenderungan karena dia udah bertahan di sini, maka kecenderungannya kita lihat dari time frame 1 jam ya, ini masih bisa mantul kalau menurut saya. At least ke sini dulu, baru kita lihat nanti responnya ketika jebol sini bisa breakout secara valid gak langsung ke arah sini. At least terdekat di 56 ya untuk sekarang. Nah ini sekarang kan masih bertahan di sini nih. Ini masih uji sini konsolidasi, tapi kalau menurut saya dari sisi short termnya ini masih bisa lah uji atas lagi di at least di 55. Itu ya. Untuk hype. Selanjutnya kita beralih ke Cardano dan ADA terakhir ya. Cardano dan Doge, mohon maaf. Nah ini untuk Cardano, dia sempat jebol bawah. Sebentar kita lihat dulu. Ya ini nanti malam ada FOMC, jadi hati-hati ya. Volatilitasnya pasti akan kenceng. Ya ini dia sempat jebol bawah ternyata ya. Ini sempat tertahan terus habis itu jebol bawah. Ya pas di sini sih sebenarnya. Oke. Terus dia mantul, sekarang kejedot lagi di sini. Ini kan area yang sudah saya tandain sebelumnya ya. Nah ini gimana? Kita langsung aja pakai time frame gede aja biar kelihatan jelas. Ya ini udah nguji atas dan mengalami rejection, maka menurut saya ini ada probabilitas untuk uji bawah terlebih dahulu. Ya, ini ada probabilitas untuk dia uji bawah sih menurut saya. Uji bawah dulu, at least sampai sini. Terus habis itu, ya ini kalau gak ada sentimen aneh-aneh ya, ini harusnya sih koreksi dulu. Ini untuk Cardano ya, ini masih bisa koreksi dulu ya, konsolidasi di area kotak kuning ini menurut saya. Wait and see dulu sih karena nanti malam dini hari ada FOMC. Terus kita ke Doge. Nah untuk Doge sendiri dia juga jebol ya, juga jebol bawah. Meskipun memang masih di areanya sebenarnya ini. Ini masih di areanya ya. Nah ini gimana ini? Ya ini masih di sini ya. Ini menurut saya wait and see dulu ini karena secara struktur sih gak menutup kemungkinan bisa uji bawah lagi. Meskipun ini ada likuiditas yang tertinggal, artinya ada bekas-bekas sweep liquidity. Dan ini dia masih belum bisa mengklaim atau closing di atas sini ya, di atasnya 0,07072 ya. Ini masih di bawahnya terus. Jadi secara probabilitas ini masih di bawah, masih tertekan. Jadi tunggu aja dia bisa masuk ke dalam kotak sini. Ini kan sekarang masih di bawah nih. Nah secara time frame 1 jam kalau kita lihat ya ini sekarang dia ada di bawah MA ya, masih kurang menarik. Dan at least kalau menurut saya pribadi dia uji bawah baru uji atas ini menurut saya. Ini ya. Menurut saya sih seperti ini ya. Probabilitas untuk arahnya nih kecenderungannya seperti ini sih, uji bawah dulu terus habis itu ke atas lagi. Tapi bisa ya ini bisa uji bawah juga sih sebenarnya. Areanya ini di sini ya, paling bawah. Ya itu ya. Itu teman-teman untuk update kita tunggu untuk kedepannya gimana. Bantu channel ini bisa 100 subscriber dan silahkan join di grup. Linknya udah saya taruh di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, selamat malam.